Bentar dulu 20 menit paling ya Pak. Ya. Terima kasih sudah hadir terus ya. Cincin nih, beli ini. Oh siapa? Boy gimana kamu? Mulai pembelajaran latihan ini kita sudah menyelesaikan masing-masing sedikit keterangannya. Pindah. Dengan apa enggak? Ya, ini coba ada wakilnya, Pak. Ada wakilnya, Ya, Pak. wakilnya ada ya. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa sesuai apa yang kepercayaan masing-masing sudah dimulai. Doa selesai. Jadi sebelum kita mulai waktu pembelajaran hari ini, absen dulu ya. Ya, Pak. Siapa? Yang masuk siapa? Yang enggak masuk sofa. Sofa dan Ivo. Wahyu. Absen sebut satu kata, terserah apa aja. Uhuy. Iya kayak gitu ya. Siap. Akhirnya masuk. Keluar, Pak. Keluar. Ahmad Fakri Sukron Ilhamza. Langit. Loh, aja nggak gini Tias. Kami. Pengebus. Alicia Ayu. Arwan Aktor Biasa. Ananda Tri. Andre Nova. Andreas Boy. Hadir. Aulia. Bintang. Keluar. Christian Aditya. Dispen. Christian Deska. Bimo. Fahri. Kaya. Detritus. Email. Iko. Izin. Jessica. Kaila. Inara. Muhammad Yakin. Natania. Olivia. Reva. Rio. Safira. Opa. Vincentius. Lager. Diana Ayu Nimtias. Johanna. Johanna gak masuk. Juliana Putri. Yusuf Anwar. Yaki Ahmad. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita Wow. bahas CSS. CSS. Ya, apa itu CSS? Ada yang tahu Bahasa ya? pemrograman. Menurut kalian? CSS itu bahasa pemrograman. Dijelasin, dosen. Dijelasin. Lihat, oh, lihat PPT saya. Saya tahu, Pak. Gimana? Pak, mau jelasin, Pak. Jadi nggak tahu nggak apa-apa. Nanti jelasin. Sebelum pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Oh, ingat nggak? HTML. HTML sama
Speed, SMS, belum dapat skrip. SMS nama, SMS apa? Ya, ada sama CSS. Yang pertama ada pengertian CSS. CSS merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet yang digunakan untuk menentukan gaya dari tampilan website yang akan kamu buat, seperti tata letak halaman, warna, dan font. Semuanya dapat ditentukan oleh CSS. Tujuannya supaya lebih menarik, supaya tampilannya website itu lebih memiliki ciri khas masing-masing. Contohnya kayak Instagram atau di Facebook itu berbeda tampilannya. Yang pada dasarnya jika CSS tidak digunakan, tampilan website akan terlihat biasa aja kalau cuma menggunakan HTML. HTML penggunaannya terbukti tidak efektif jika digunakan untuk desain tampilan. Oleh karena itu CSS dan HTML tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Lebih singkatnya yaitu CSS adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak elemen dan halaman web seperti halaman warna, font, ukuran, dan posisi elemen agar lebih menarik dan responsif. Tujuan CSS yaitu ada 5. Kalau disebutkan semua nggak cukup waktunya, 5 aja. Yang pertama ada memisahkan konten dan desain, memungkinkan pemisahan untuk gaya yang lebih visual sehingga lebih mudah untuk mengelola tampilan situs web, seperti menggunakan paragraf di kayak gini, begitu style langsung sama dengan power red, jadi warnanya bisa berubah jadi red. Besok kita praktek ya, minggu pertemuan selanjutnya Baik Pak. praktek besok. Yang kedua ada meningkatkan konsistensi. Dengan menggunakan CSS, semua halaman dapat memiliki tampilan yang berbagai macam seragam, berbagai macam unik. Jika sebuah website tidak memiliki tampilan yang unik, maka tidak enak atau tidak elegan atau kurang responsif untuk dilihat. Contohnya, misalkan kita punya 10 halaman web, ini itu teksnya berwarna biru untuk judulnya dan bisa dikasih ukuran 30 px. Kalau tanpa CSS, kita harus mengeditnya satu persatu, halaman per halamannya. Jadi dengan CSS itu bisa membuat ukuran melalui satu file, satu aturan itu bisa dijadikan satu file. Jadi semua judul itu bisa ada satu dalam kurung, bisa otomatis langsung mengikuti sintaksnya yang ada di kita input. Yang ketiga, untuk mempermudah perubahan desain, merubah CSS akan memperbarui seluruh situs tanpa harus mengedit tampilan HTML secara manual. Misalnya kalau ingin mengganti warna background dari putih menjadi hitam, tanpa CSS itu mungkin akan lebih susah untuk mengeditnya. Harus manual kalau menggunakan HTML. Yang keempat ada meningkatkan kinerja website, yaitu CSS yang terpisah dapat di-charge oleh browser sehingga mempercepat waktu penguatan halaman. Apabila tanpa CSS, setiap halaman harus memuat desainnya sendiri yang membuat website menjadi lebih lambat. Karena kalau di browser itu perlu mendownload satu file CSS dan menggunakannya untuk semua halaman sehingga website menjadi lebih cepat. Contohnya kalau kita menggunakan 100 halaman web
Yang ada juga kalau tanpa CSS kita menggunakan halaman itu menggunakan kode desain sendiri, jadi harus menggunakan browser untuk memuat banyak data. Kalau menggunakan CSS cukup dengan satu file CSS yang disimpan di cache oleh di file browser sehingga browser lebih cepat untuk dimuat. Yang terakhir ada mempermudah animasi dan interaktivitas. CSS memungkinkan pembuatan animasi dan efek visual tanpa memerlukan JavaScript. Jadi contohnya bisa untuk membuat teks berubah dari warna perlahan. Contohnya kalau menggunakan hover bisa menggunakan CSS. Ketika kursor menyentuh warna, warnanya akan berubah perlahan dari hitam ke merah tanpa perlu kode tambahan. Jadi yang selanjutnya kelebihan dan kekurangan CSS. Kelebihan CSS yang pertama itu ada fleksibilitas digunakan dan nyaman untuk dipandang, memungkinkan kita untuk mengubah tampilan website agar lebih menarik dan rapi. Dengan CSS bisa mengatur warna, font, ukuran teks atau tata letak di sebuah website. Tanpa CSS, tampilan website hanya berupa teks hitam di latar belakang putih tanpa gaya atau desain yang menarik. Dengan CSS bisa mengubahnya menjadi lebih estetik dan bisa lebih mudah untuk dibaca. Yang kedua yaitu ukuran file CSS cenderung kecil sehingga bandwidth yang dibutuhkan juga kecil. Karena CSS itu hanya berupa file teks yang berisi aturan tampilan. Ukurannya sangat kecil dibandingkan dengan gambar atau video. Hal ini membuat website lebih ringan dan lebih cepat untuk diakses. Jika kita menulis gaya langsung di dalam HTML, maka kita bisa menggunakan inline atau menggunakan internal text atau external text. Dalam CSS, setiap elemen itu harus memiliki kode CSS sendiri yang membuat file HTML menjadi susah. Yang selanjutnya itu ada dokumen CSS dapat dipisah dengan dokumen HTML. Dapat dipisah. Seperti dengan CSS eksternal kita bisa mengubah tampilan semua halaman atau website hanya dengan mengedit satu file CSS tanpa menyentuh HTML-nya. Yang keempat ada satu file CSS untuk banyak halaman, yaitu satu file CSS bisa digunakan oleh banyak halaman dalam satu website ini untuk membuat pengelolaan desain lebih mudah dan konsisten di seluruh halaman website. Contohnya kalau kita menggunakan index.html atau about.html, contact.html, semua bisa menggunakan file style.css yang sama. Yang kelima ada CSS bisa melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh HTML. Contohnya seperti menghadirkan di dalam sebuah memberikan efek visual seperti animasi atau perubahan warna atau saat perubahan warna saat kursor menyentuh elemen tersebut. Contohnya seperti mengubah warna saat kursor disentuh. Yang selanjutnya ada kekurangan CSS. Kekurangan CSS itu
tampilan pada browser bisa berbeda-beda. Kadang ada beberapa browser lawas yang tidak support untuk CSS. Contohnya seperti Opera Mini atau yang lainnya. Yang ketiga itu dibutuhkan untuk waktu yang cenderung lebih lama untuk membuat desain. Yang selanjutnya ada presentase HTML dan CSS, yaitu HTML 50%, CSS itu 50%, seperti saling melengkapi satu sama lain, seperti hubungan kamu dan dia. Keren. Yang berikutnya ada apakah CSS bisa digunakan di dunia kerja? Jawabannya bisa. Yang pertama itu bisa digunakan untuk pengembangan di bidang pengembangan website. Seperti desain web, CSS itu bisa digunakan untuk mengatur tampilan sebuah situs supaya lebih menarik. Contohnya jika ingin membuat tombol dengan warna biru dan berubah menjadi hijau, itu bisa menggunakan background color atau color menggunakan tombol button di dalam suatu sintaksnya. Contohnya kalau penggunaan di dunia kerja, seorang web designer menggunakan CSS untuk membuat tampilan situs e-commerce menjadi lebih menarik dan responsif, seperti di Shopee, Tokopedia, atau di Lazada. Yang selanjutnya ada pengembangan website. CSS digunakan bersama HTML dan JavaScript untuk membuat halaman web lebih dinamis dan interaktif. Seperti contohnya jika ingin membuat tata letak halaman menjadi 2 kolom, bisa menggunakan CSS grid atau flexbox yang bisa contohnya di dalam dunia kerja yang bisa dilakukan itu seorang front end developer bisa menggunakan CSS untuk menyusun tata letak, dashboard, admin perusahaan dan lain-lain. Yang selanjutnya itu bisa untuk diimplementasikan di dunia kerja dalam bidang pengembangan aplikasi. Yang pertama, aplikasi mobil digunakan dalam framework seperti Native atau Ionix untuk mendesain tampilan mobil. Contohnya kalau di dalam dunia kerja yaitu seorang mobil developer menggunakan CSS untuk menata tampilan aplikasi e-learning. React Native itu apa? Yaitu framework dari Facebook yang digunakan untuk membuat aplikasi mobil berbasis iOS dan Android dengan satu kode berbasis JavaScript. Kalau Ionix itu framework berbasis HTML, CSS, dan JavaScript yang memudahkan untuk pembuatan aplikasi di dalam sebuah aplikasi mobil dan web dengan tampilan yang konsisten atau lebih estetik atau lebih interaktif. Yang selanjutnya ada aplikasi desktop. CSS juga digunakan dalam framework seperti Electron.js untuk mendesain aplikasi desktop. Yaitu Electron.js itu apa? Yaitu framework untuk membuat aplikasi desktop seperti di Windows atau MAC atau di Linux dengan teknologi website seperti HTML dan JavaScript. Kelebihannya Electron.js yaitu bisa membuat aplikasi desktop hanya dengan keterampilan website. Yang selanjutnya kelebihannya bisa digunakan untuk di berbagai sistem operasi. Contohnya seperti di aplikasi Discord, aplikasi untuk komunikasi para gamers, atau contoh lainnya seperti Visual Studio Code untuk editor kode yang
saat ini. Yang selanjutnya yaitu ada yang bisa diimplementasikan atau digunakan di dalam dunia kerja. Ada bidang desain grafis. Yang pertama desain UI UX. CSS membantu dalam menyusun UI user interface agar lebih estetis dan ramah pengguna. Contohnya di dalam dunia kerja, seorang UI atau UX designer menggunakan CSS untuk membuat tampilan landing page startup menjadi lebih menarik. Kegunaan landing page itu biasanya untuk digunakan di dalam iklan, di dalam Facebook atau di sosial media lainnya untuk mengiklankan sebuah produk kita supaya menjadi lebih banyak peminatnya. Yang kedua yaitu ada desain grafis, dapat digunakan untuk mengatur warna, font, dan tata letak visual dalam web atau aplikasi. Untuk penggunaannya di dalam dunia kerja yaitu seorang grafik designer mengatur atau menggunakan CSS untuk memastikan branding warna perusahaan konsisten di dalam sebuah website yang bisa dirubah-rubah warnanya. Dan selanjutnya yaitu di bidang lainnya ada pengembangan sistem. Dalam pengembangan sistem berbasis web, CSS digunakan untuk mencapik dashboard dan tata muka pengguna, yaitu contoh penggunaannya di dalam dunia kerja. Seorang IT engineer bisa mengembangkan sistem informasi perusahaan dengan tampilan profesional. Yang selanjutnya ada pengembangan perangkat lunak, software berbasis web seperti ERP atau CRM juga menggunakan CSS untuk tata letak. Contoh penggunaannya dalam dunia kerja, seorang software developer menggunakan CSS untuk mendesain tampilan aplikasi keuangan agar lebih mudah dan dipahami oleh pengguna. ERP itu apa dan CRM itu apa? Itu yang belum tahu. ERP adalah Enterprise Resource Planning, software untuk mengelola bisnis di dalam sebuah perusahaan secara menyeluruh seperti di keuangan, produksi atau inventaris. Sedangkan CRM yaitu Customer Relationship Management, software untuk mengelola hubungan dengan pelanggan seperti layanan pelanggan dan pemasaran. Jadi apakah kesimpulan dari CSS? Apa ada yang tahu? Kalau nggak tahu kita lanjut aja. Kesimpulan dari CSS itu sangat berguna di berbagai bidang, terutama yang berkaitan dengan pengembangan website dan aplikasi. Dengan menguasai CSS, Anda bisa meningkatkan daya saing di dunia kerja, baik sebagai web developer atau UI UX atau software engineer. Baik, apakah ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, gimana? Kalau data ML itu untuk fondasinya seperti kayak sebuah rumah gitu loh. Sebuah rumah contohnya ya. Kalau rumah itu untuk fondasi dasarnya itu data ML digunakan seperti tampilan di dalam sebuah web. Itu
kita kalau membuat website itu harus dari HTML dulu. Kalau CSS itu untuk seperti menjadi dikasih warna atau dikasih sesuatu yang lebih menarik tampilannya, kayak di aplikasi Instagram atau Facebook itu kan tampilannya beda-beda. Nah itu CSS. Kalau JavaScript itu yang bisa digunakan supaya lebih kodenya bisa dimasukkan supaya lebih interaktif, kayak lebih dinamis. Contohnya seperti kayak tampilan websitenya menjadi lebih unik gitu. Kalau jadi belajar CSS itu sangat penting untuk berbagai bidang, terutama yang berkaitan dengan pengembangan web dan aplikasi. Dengan menguasai CSS, kita bisa meningkatkan daya saing di dunia kerja. Pak, ya gimana? Kalau loading itu kalau nggak pakai HTML bisa nggak Pak? Pakainya JavaScript atau CSS saja? Kalau menurutmu bisa nggak? Bisa saja. Ya bisa aja, tapi kan kalau misalnya mau membuat sebuah website yang menjadi lebih menarik atau lebih unik, biar lebih lengkap gitu loh. Ya ada CSS, ada JavaScript, ada HTML. CSS dan HTML itu kayak saling melengkapi. Kalau JavaScript sama CSS doang tapi HTML-nya nggak dipakai boleh lah. Ya bisa. Iya, tapi bisa untuk contoh kalau untuk membuat sebuah yang simpel-simpel gitu loh. Yang membuat tampilan itu simpel. Tapi ya tetap pakai ini, pakai mobil HTML-nya ya. Jadi kalau nggak ada yang ditanyakan, cukupnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.